Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dunia sebagai ujian bagi para hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi orang-orang yang berhasil melewati ujian tersebut balasan berupa surga. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan surga. Di antara sifat yang paling jelas adalah batu-batunya terbuat dari emas dan perak, kerikilnya terbuat dari mutiara, dan tanahnya beraroma misik kasturi. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kenikmatan di dalam surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Dalam surga itu, orang-orang beriman akan merasakan kenikmatan dan kelezatan, serta menjadi penghuni surga dengan sifat-sifat yang baik, baik dari penampilan maupun keinginan mereka. Keadaan mereka di surga akan berbeda dengan keadaan di dunia. Banyak orang yang bertanya tentang makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni surga, bentuk makanan tersebut dan hikmah di baliknya. Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW mengenai sifat-sifat surga. Di antaranya bangunan-bangunan yang terbuat dari emas dan perak, serta tanah yang terbuat dari za'faron. Di sana terdapat 8 pintu, salah satunya bernama pintu Ar-Rayyan yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Di dalamnya terdapat 100 tingkatan, dan jarak di antara 2 derajat dari tingkatan tersebut adalah sejauh antara langit dan bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni surga adalah ziyadah kabidil hud atau hati ikan paus. Terdapat riwayat yang menyebutkan dengan lafaz ziyadah kabidin nun. Hal ini disebutkan ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Salam menanyakan sesuatu yang harus dijawab oleh Rasulullah SAW. Ketika Abdullah bin Salam mendengar bahwasanya Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah, ia pun datang untuk menemui Rasulullah SAW dan menanyakan tentang 3 hal yang tidak dapat diketahui kecuali oleh seorang nabi yang diutus. Di antara pertanyaan itu adalah makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga. Rasulullah SAW menjawab bahasanya makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga adalah ziyadah kabidil hud. Lalu Abdullah bin Salam pun mengucapkan syahadat. Yang dimaksud dengan ziyadah kabidil hud adalah potongan yang terpisah dan tergantung di hati, yang merupakan makanan yang paling lezat dan mulia. Maksud dari hal ini mengisyaratkan bahwa kehidupan dunia akan musnah. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Abdullah bin Salam mendengar tentang kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, ia pun menanyakan beberapa hal kepada beliau. Ia berkata, "Aku akan bertanya kepada Anda 3 hal yang tidak akan dapat diketahui kecuali oleh seorang nabi. Apakah tanda-tanda pertama hari kiamat? Apa makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni surga? Dan bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ayahnya? Serta bagaimana ia bisa mirip dengan ibunya?" Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Jibril baru saja memberitahuku." Abdullah bin Salam berkata, "Dia adalah malaikat yang menjadi musuh orang-orang Yahudi." Beliau bersabda, "Adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang muncul dan akan menggiring orang-orang dari timur menuju ke barat. Dan makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Sedangkan kemiripan seorang anak adalah apabila seorang suami mendatangi istrinya dan air maninya mendahului air mani istrinya, berarti anak akan lahir menyerupai ayahnya. Namun jika air mani istrinya mendahului air mani suaminya, maka akan lahir anak yang mirip dengan ibunya." Mendengar hal itu, Abdullah bin Salam berkata, "Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah." Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat suka untuk menuduh. Oleh karena itu, tanyalah mereka tentang aku sebelum mereka mengetahui tentang keislamanku." Hikmah dari pilihan Allah SWT untuk hati ikan paus adalah karena ikan paus hidup di dalam air, dan air merupakan simbol kehidupan, keindahan, kemakmuran suatu tempat, serta kelimpahan kebaikan. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Allah SWT berfirman, "Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, afala yu'minun." Dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidakkah mereka beriman? Mengkonsumsi hati ikan paus merupakan tanda akhir kehidupan dunia dan awal kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Hati ikan paus adalah potongan makanan laut yang lezat dan berharga. Selain itu, hati ikan paus mengandung nilai gizi yang tinggi karena kaya akan vitamin D yang sangat bermanfaat bagi tubuh dan dapat mengobati berbagai penyakit. Hati ikan paus dapat menurunkan kadar kolesterol.
membersihkan tubuh dari lemak berlebih dan meredakan nyeri serta peradangan sendi. Minyak hati ikan paus memiliki banyak manfaat karena mengandung asam lemak yang dapat mengurangi peradangan, mengobati penyakit asma, diabetes, tekanan darah tinggi, serta menyembuhkan pengerasan arteri dan mencegah depresi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.